Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Mask yang dirilis pada tahun 1994. Film dimulai dengan memperlihatkan Stanley, seorang pegawai bank yang dikenal baik hati dan sopan. Namun di balik citranya yang baik, Stanley adalah seorang pria yang kikuk dan kurang beruntung dalam hal asmara. Lalu temannya yang menyadari masalah ini pun mengajak Stanley pergi ke klub malam bernama Coco Bongo untuk mencari wanita untuknya. Sementara itu, Tina, seorang wanita cantik, datang ke bank untuk membuka rekening. Lalu Stanley pun melayani dia dengan begitu semangat. Namun, Tina juga menggoda Stanley dengan sikapnya yang agresif hingga membuat Stanley salting dan akhirnya terpesona olehnya. Namun tanpa diketahui oleh Stanley, Tina sebenarnya adalah pacar seorang gangster bernama Tyrell, pemilik klub malam Coco Bongo. Tina ternyata telah diperintahkan oleh Tyrell untuk mencari celah keamanan di bank untuk membantu aksi perampokannya nanti. Di saat yang sama, Tyrell sendiri memiliki rencana untuk menjatuhkan bosnya yang bernama Nico. Sementara itu, Stanley datang ke bengkel untuk melihat mobilnya yang rusak, tetapi perbaikan memakan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, Stanley terpaksa meminjam mobil butut dari bengkel dan membawanya ke klub Coco Bongo. Setibanya di klub, Stanley menjadi sorotan utama karena mobilnya yang terlihat usang dan sayangnya ia dilarang masuk. Meskipun begitu, Stanley nekat masuk hingga akhirnya ia dilempar petugas ke comberan dan membuat bajunya basah kuyup. Saat penampilannya kacau, ia tidak sengaja bertemu dengan Tina yang juga melihat mobil jeleknya. Stanley pun merasa sangat malu karena tampil buruk di hadapan wanita pujaannya. Setelah itu, Stanley frustasi dan pulang dari klub. Saking kesalnya, ia sampai menendang mobil itu. Sambil meratapi kekecewaannya, Stanley menemukan sebuah topeng kayu di tepi sungai yang terlihat menarik, lalu membawanya pulang. Sesampainya di kos, Stanley bermain dengan anjing kesayangannya dan menonton film kartun kesukaannya. Kemudian, ia menonton sebuah acara yang membahas topeng dan penasaran dengan topeng kayu yang ia temukannya tadi. Lalu ketika Stanley mencoba memakainya, tiba-tiba ia berubah menjadi pria yang sangat nyentrik. Dengan setelan mencolok, Stanley menjadi pria yang super ekspresif dalam berbicara dan bergerak. Di saku Stanley ada berbagai peralatan ajaib, dan ketika jam alarm di sakunya berbunyi, ibu kos pun muncul dan langsung melabrak Stanley. Di tengah keributan ini, Stanley menggunakan kekuatan supernya untuk menghindar. Mulai dari berlari secepat kilat, tubuh yang elastis, hingga kemampuan meregenerasi tubuh. Tidak lama kemudian, ia diganggu oleh sekelompok preman di dekat gang gelap. Namun tanpa takut, Stanley meladeni mereka dengan permainan sulap yang membuat para preman kagum saat menontonnya. Saat melakukan trik sulap terakhir, Stanley tiba-tiba menembakkan senjata mesin dan membuat komplotan penjahat itu lari kucar-kacir. Setelah insiden itu, Stanley merasakan kekuatan topengnya yang luar biasa. Ia mulai berangan-angan untuk menjadi superhero
dan menumpas kejahatan di kota tersebut. Namun sebelum mewujudkan impiannya itu, Stanley ingin memanfaatkan topengnya untuk memenuhi keinginan pribadinya dulu. Keesokan harinya, Stanley menganggap kejadian saat memakai topeng tadi malam itu hanyalah mimpi. Namun ketika aksinya diselidiki oleh polisi dan wartawan, Stanley akhirnya menyadari bahwa semua kejadian itu adalah nyata. Sejak saat itu, pria bertopeng pembuat onar dijuluki The Mask oleh masyarakat luas dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa The Mask sebenarnya adalah Stanley. Saat Stanley kembali bekerja, ia ditanya oleh seorang wartawan bernama Peggy tentang kekacauan di bengkel kemarin. Stanley menjawab, ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Namun di akhir pertemuan mereka, Peggy mengakui bahwa Stanley adalah tipe pria idaman banyak wanita karena sikapnya yang baik dan santun. Mendengar pujian itu, Stanley semakin percaya diri untuk mendekati Tina, wanita yang selama ini ia sukai. Namun bukannya mendekati Tina dengan jati dirinya yang asli, Stanley malah memilih memakai topeng untuk membuat Tina terkesima. Kemudian sebelum pergi ke klub malam itu, Stanley nekat membawa lari sekarung uang dari bank tempatnya bekerja. Padahal sebenarnya, uang itu hendak dicuri oleh anak buah Tyrell. Namun, keberhasilan Stanley dalam mencuri uang itu justru membuat anak buah Tyrell tertangkap polisi. Tak lama berselang, Stanley muncul di klub Kokobongo dengan menaiki mobil mewah yang sebenarnya diperolehnya dari hasil perampokannya tadi. Kehadirannya yang seperti seorang sultan langsung menarik perhatian banyak orang. Lalu ketika masuk ke dalam klub, Stanley langsung terpana melihat penampilan Tina yang sangat mempesona. Setelah Tina selesai menyanyi, Stanley mengajaknya berdansa dengan mesra. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tyrell yang sedang berada di klub itu langsung emosi melihat keintiman Stanley dan Tina. Ia lantas membubarkan pesta dengan menembak Stanley secara membabi buta. Stanley pun langsung kabur dari klub tersebut karena ada detektif bernama Mitch yang sedang menggerebek klub itu. Tyrell yang marah lalu melaporkan bahwa perampokan bank sebenarnya dilakukan oleh The Mask dan bukan oleh kelompoknya. Detektif Mitch yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan piyama yang pernah dipakai Stanley ketika mereka pertama kali bertemu di kosannya. Keesokan harinya, Mitch datang menginterogasi Stanley di kosannya. Stanley berusaha menyembunyikan uang rampokannya di kamar. Ia lantas terpaksa mengakui bahwa piyamanya telah dicuri oleh orang lain. Namun, detektif Mitch tidak percaya begitu saja. Ia fokus mengumpulkan bukti untuk membenarkan dugaannya bahwa Stanley adalah The Mask. Sementara itu, Tyrell mengadakan sayembara berhadiah puluhan ribu dolar bagi orang yang berhasil menangkap The Mask hidup-hidup. Stanley yang semakin hari semakin terobsesi dengan topengnya itu, akhirnya merasa semakin terdesak dan khawatir. Kepribadian Stanley mulai berubah semenjak dia memakai topeng itu. Jika biasanya Stanley hanya diam saat dimarahi, kali ini ia berani melawan balik. Bahkan saat bank tempatnya bekerja sedang diperiksa polisi, Stanley bertemu dengan Tina. Tina sempat membicarakan aksi menarik The Mask yang membuatnya kagum. Dari situ, Stanley mengatakan bahwa dia dan The Mask adalah teman kuliah, dan yang membuat Tina kaget adalah Stanley mengaku bahwa dirinya lah yang mengajari The Mask berdansa. Di akhir pembicaraannya, Stanley berjanji bahwa ia bisa mengabulkan keinginan Tina untuk bertemu dengan The Mask. Karena kebaikan Stanley, Tina merasa sangat tersanjung
hingga mencium pipi Stanley. Keesokan harinya, Stanley memeriksakan topengnya kepada seorang ahli topeng. Ahli topeng itu mengungkapkan bahwa topeng Stanley berasal dari abad pertengahan Skandinavia dan merepresentasikan Loki, dewa pembuat kekacauan dalam mitologi Nordik. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Stanley pun beranggapan bahwa Loki, roh yang menghuni topeng itu, yang membuatnya memiliki kekuatan super. Beberapa waktu kemudian, Stanley dan Tina akhirnya bertemu di lokasi pertemuan. Sambil menunggu The Mask, mereka menikmati pemandangan indah saat matahari terbenam. Namun saat momen romantis itu terjadi, Stanley mulai ragu dan bimbang, karena dia tidak tahu apakah harus menjadi The Mask atau tetap menjadi dirinya sendiri untuk mendekati Tina. Namun setelah Tina menegaskan janjinya, Stanley akhirnya pergi bersembunyi untuk berubah menjadi The Mask. Namun ketika The Mask sibuk menggoda Tina, detektif Mist dan tim polisi datang untuk menangkapnya. Mist bahkan sudah mengantongi bukti kuat yang menunjukkan bahwa The Mask adalah Stanley. Meski demikian, The Mask berhasil kabur dari kejaran polisi. Saat dikepung polisi, The Mask malah menari heboh dan membuat polisi gagal fokus. Bahkan para polisi ikut berjoget bersama The Mask. Akhirnya, The Mask berhasil kabur dari kejaran polisi. Lalu saat bersembunyi, Stanley bertemu dengan Peggy. Mereka pun ngobrol seputar masa lalu Stanley dan aksinya sebagai The Mask. Peggy lalu mengatakan bahwa orang baik seperti Stanley tidak memerlukan topeng The Mask untuk bisa disukai banyak orang. Peggy lalu menyarankan agar Stanley menjadi dirinya sendiri dan tidak bergantung pada topeng itu. Namun ketika Stanley terdorong untuk mengikuti nasihat Peggy, ternyata ia telah dijebak agar Tyrell menangkapnya. Peggy kemudian mengakui bahwa ia membantu Tyrell karena uang dan meminta maaf atas perbuatannya. Kemudian setelah mengikat Stanley, Tyrell pun langsung memakai topengnya. Ternyata, topeng itu memicu perubahan yang sangat mengerikan pada Tyrell, hingga membuatnya berubah menjadi penjahat bengis yang lebih berbahaya dari The Mask. Anak buah Tyrell juga mengambil uang rampokan bank yang ada di rumah Stanley. Lalu saat mereka pergi, Milo, anjingnya Stanley, diam-diam mengikuti mereka. Selanjutnya ketika Stanley akhirnya berhasil melarikan diri, dia malah tertangkap oleh polisi dan dipenjara. Lalu tidak lama kemudian Tina menemuinya dan mengatakan bahwa ia ingin kabur dari Tyrell. Tina akhirnya mengetahui bahwa Stanley adalah The Mask dan mengatakan bahwa ia menganggap Stanley sebagai orang yang spesial karena dia adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan baik. Namun sebelum mereka dapat berbicara lebih lanjut, Tina ditangkap oleh Tyrell. Dari sinilah Stanley memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan Tina. Lalu dengan bantuan Milo, Stanley akhirnya berhasil mengambil kunci sel untuk kabur. Sementara itu, Tyrell sedang merencanakan aksinya untuk mengebom acara amal bosnya di klub Kokobongo. Namun, rencananya tidak akan berhasil tanpa menyandera Tina. Di sisi lain, Stanley yang telah mengetahui rencana Tyrell dari Tina segera bergerak menuju klub Kokobongo. Sesampainya di sana, Stanley langsung terlibat dalam pertarungan dengan anak buah Tyrell. Lalu ketika Tina berhasil membujuk Tyrell untuk membuka topengnya,
Seketika, ia menendang topeng itu hingga terlempar jauh. Namun, lucunya topeng itu justru malah dipakai oleh Milo. Lantas, Milo pun berubah menjadi monster yang menakutkan, hingga membuat anak buah Tyrell ketakutan. Sementara itu, Stanley dan Tyrell terlibat dalam pertarungan sengit, hingga keduanya babak belur. Lalu saat semuanya lengah, Stanley langsung melepas topeng dari Milo dan memakainya, hingga ia kembali berubah menjadi The Mask. Dalam waktu singkat, The Mask berhasil mengalahkan semua anak buah Tyrell dengan trik-triknya yang licik. Mengetahui ada bom yang masih aktif, Stanley pun menelan bom itu. Lalu dengan kekuatan ajaibnya, The Mask berhasil membuat Tyrell tersedot ke dalam saluran air. Lalu tidak lama, polisi tiba di klub. Mereka awalnya ingin menangkap Stanley. Namun setelah melihat bahwa ia adalah pahlawan yang melindungi masyarakat, mereka membatalkan niatnya. Setelah insiden di klub Koko Bongo, Stanley pergi bersama Tina untuk membuang topengnya. Namun sebelum itu, Stanley merasa perlu untuk bertanya pada Tina apakah ia tetap mencintainya meskipun ia tidak lagi menjadi The Mask yang menghibur dan mempesona. Namun Tina tidak menjawab, ia langsung melemparkan topeng itu ke sungai dan mencium Stanley dengan sangat mesra. Hal ini membuktikan bahwa bukan kehebatan The Mask yang membuat Tina jatuh cinta, melainkan kebaikan dari hati Stanley yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.